warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya Atin Istiarni, perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Saya sebagai Pustakawan Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan inovasi saya yang berjudul Kui Kimi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Atin Istiarni. Saya saat ini sebagai pustakawan di Universitas Muhammadiyah Magelang yang memiliki tugas sebagai bagian di promosi dan jaringan kerjasama serta pengelola repositori institusi. Selain sebagai pustakawan, saya juga sebagai pengurus beberapa organisasi, di antaranya adalah IPI Kota Magelang, FPPTI Jawa Tengah, dan ISI-PII. Saat ini, untuk di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, saya bekerja sejak tahun 2015 sampai sekarang. Untuk IPI Kota Magelang, saya mengabdi sebagai bagian dari publikasi ilmiah IPI Kota Magelang tahun 2018 sampai tahun 2021. Kemudian pada FPPTI Jawa Tengah dalam bidang divisi publikasi ilmiah tahun 2020 sampai 2023. ISI-PII sebagai Sekretaris 2 pada tahun 2019 dan 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, bekerja sebagai pustakawan di universitas, di perguruan tinggi tentu tidaklah asing dengan adanya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika dapat berupa tugas akhir, skripsi, tesis, maupun disertasi. Selama ini, tugas ilmiah, karya tulis ilmiah itu dikumpulkan di perpustakaan sebagai salah satu koleksi. Pengelolaan karya tulis ilmiah selama ini dikelola melalui repositori institusi, sehingga masyarakat Sivitas Akademika dapat mengaksesnya. Kemudian, beberapa karya tulis ilmiah itu memiliki potensi untuk diimplementasikan di masyarakat umum. Sebagai contoh, karya tulis ilmiah hasil mahasiswa program studi farmasi yang mengambil tema tentang pengobatan herbal. Nah, beberapa karya tulis ilmiah mahasiswa itu dapat diimplementasikan di masyarakat apabila informasi tentang hasil karya tulis ilmiah itu sampai kepada masyarakat. Oleh karena itu, maka dengan Kui Kimi, maka akses masyarakat ke karya tulis ilmiah itu dapat teratasi. Kui Kimi ini adalah singkatan dari Kemas Ulang Informasi Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa untuk Masyarakat Indonesia. Selama ini yang mengakses karya tulis ilmiah mahasiswa itu adalah Sivitas Akademika maupun masyarakat pendidikan tinggi. Padahal karya tulis ilmiah itu adalah hasil penelitian dari masyarakat dan seharusnya kita abdikan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab amanah dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, pengajaran, dan pengabdian serta penelitian. Namun, karena keterbatasan akses, maka masyarakat tidak dapat mengakses informasi-informasi karya tulis ilmiah itu ke perpustakaan perguruan tinggi. Kemudian, karena keterbatasan akses masyarakat itu, maka kebermanfaatan koleksi hanya dapat dimanfaatkan, hanya dapat diakses oleh kalangan Sivitas Akademika dan masyarakat pendidikan tinggi. Nah, melalui Kui Kimi ini, maka diharapkan keterbatasan akses dan gap antara masyarakat umum ke informasi yang ada yang dimiliki oleh perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi dapat teratasi. Dan juga yang keempat adalah sebagai penerapan hasil penelitian mahasiswa kepada masyarakat umum. Manfaat Kui Kimi ini atau kemas ulang karya tulis ilmiah mahasiswa untuk masyarakat Indonesia ini terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama adalah pustakawan, yang kedua adalah kepada masyarakat. Sebagai pustakawan, kegiatan program Kui Kimi ini sebagai salah satu langkah untuk branding perpustakaan perguruan tinggi. Bahwa selama ini
bahwa perpustakaan perguruan tinggi dapat juga informasinya diakses oleh masyarakat umum, tidak hanya oleh masyarakat akademisi di sekitar kampus, namun juga oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian networking. Melalui program Kuikimi ini, pustakawan bekerja sama dengan mitra yang telah terjalin dengan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang. Salah satunya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Kemudian, diseminasi informasi. Karya tulis ilmiah mahasiswa yang selama ini hanya dikelola, disimpan di perpustakaan, diakses oleh masyarakat akademisi perguruan tinggi saja dapat didiseminasikan ke masyarakat umum. Kemudian, learning. Bagi pustakawan dapat belajar bagaimana mengemas informasi, bagaimana mengemas tulisan-tulisan ilmiah itu menjadi bahasa yang membumi, yang dapat dibaca dan diserap informasinya oleh masyarakat umum. Kemudian pemberdayaan. Pemberdayaan di sini adalah pemberdayaan koleksi karya tulis ilmiah mahasiswa untuk masyarakat yang lebih luas. Untuk masyarakat umum sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan akses informasi atas hasil penelitian masyarakat akademisi itu sebagai satu, kemudahan akses. Melalui program Kuikimi, masyarakat diberikan akses bagaimana mengakses informasi hasil karya tulis ilmiah. Kemudian sebagai edukasi. Sebagai contoh, beberapa hasil karya tulis ilmiah mahasiswa bidang farmasi di Universitas Muhammadiyah Magelang ini yang mengangkat tema tentang tanaman obat herbal. Edukasi kepada masyarakat bahwa tanaman-tanaman yang selama ini tumbuh di sekeliling mereka dapat dimanfaatkan sebagai obat, dapat dimanfaatkan sebagai obat alternatif selain obat kimia. Kemudian sebagai pengetahuan baru bahwa sebagai contoh judul karya tulis ilmiah mahasiswa farmasi dengan judul pemanfaatan daun jambu biji sebagai sarana untuk penurunan kadar glukosa pada penderita diabetes mellitus tipe 2, bahwa daun jambu biji tidak hanya sebagai obat untuk diare, namun juga dapat sebagai sarana untuk menurunkan kadar glukosa darah. Kemudian sebagai informasi yang benar, perpustakaan menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi hoax, informasi yang benar untuk memerangi hoax. Maka program Kuikimi ini sebagai salah satu upaya untuk menyebarkan virus-virus, menyebarkan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat. Kemudian kemitraan. Selama ini perpustakaan perguruan tinggi masih ada gap dengan masyarakat. Ini tidak salah karena memang keterbukaan akses yang masih belum dibuka baik oleh pustakawan perguruan tinggi maupun oleh masyarakat sendiri yang masih takut untuk menanyakan informasi-informasi di perguruan tinggi. Maka dengan program Kuikimi ini kemitraan akan dibangun dan dikuatkan melalui program Kuikimi ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, lantas apa sih materi kemas ulang yang saya lakukan selama ini, yaitu tentang informasi kesehatan masyarakat, terutama dalam bidang farmasi, dan temanya adalah pengobatan herbal. Karena program studi farmasi di Universitas Muhammadiyah ini memiliki keunggulan dalam bidang pengobatan herbal. Metode kemas ulang yang saya lakukan adalah yang pertama adalah pemilihan materi. Tentu saya sebagai pengelola repositori institusi selama ini membaca, mengedit sebelum informasi karya tulis ilmiah itu diupload melalui repositori institusi. Saya membaca, saya menelaah isinya, isi-isi karya tulis ilmiah itu mana yang sekiranya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mana sekiranya yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Selanjutnya, setelah pemilihan materi, kita melakukan analisis konten. Konten yang akan dimasukkan dalam kemas ulang, yang akan dikemas ulang. Kemudian, setelah analisis konten adalah penyusunan materi untuk dipublikasikan.
publikasi, materi, kemas ulang ini dibuat dalam bentuk brosur dan leaflet yang kemudian nanti akan didiseminasikan, disebarkan melalui 2 cara. Yang pertama adalah metode online, yang kedua adalah metode offline. Metode online, dengan perkembangan teknologi saat ini, masyarakat sudah adaptif dengan yang namanya media sosial. Maka saya menggunakan metode online, menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi hasil program kemas ulang informasi karya tulis ilmiah mahasiswa. Kemudian metode offline, melalui kegiatan dengan mitra perpustakaan, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, Komunitas Masyarakat dan TBM. Beberapa contoh kemas ulang yang saya lakukan. Baik Bapak Ibu, tujuan besar adalah mendukung tercapainya SDGs pada pasal 16 dan terima kasih. Sudah dengar? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.